Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 1 Oktober 2022. Pesta Santa Tresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudaraku terkasih, hari Sabtu pertama dalam bulan seringkali menjadi Sabtu Imam. Maka saya mengajak saudaraku sekalian meluangkan waktu hari ini mendoakan kami para imammu agar tetap setia pada panggilan dan mau setia melayani dengan sukacita. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang para murid yang mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Menanggapi perdebatan para murid, Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dengan menempatkan anak kecil di tengah para murid, Yesus ingin mengatakan bahwa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah tidak gampang. Ada syarat yang perlu dipenuhinya. Pertama, memiliki semangat pertobatan, artinya memiliki perubahan pola pikir, perubahan pola hidup dan perilaku yang baik. Meninggalkan masa lama manusia dan membangun manusia baru, yakni manusia yang mau melayani dengan tulus. Mengapa Yesus mengingatkan para murid dengan semangat ini? Karena para murid merasa nyaman dengan kehidupan mereka, maka Yesus ingin mengajak mereka untuk membangun semangat baru. Bahwa kalau ingin menjadi pemimpin, hendaknya menjadi pelayan bagi yang lain. Yang kedua yang ditegaskan Yesus adalah hendaknya memiliki sifat, sikap, kerendahan hati dalam hidup. Rendah hati berarti tidak mendahulukan ego diri, menjadi terkecil dan pelayan dalam kerajaan surga. Saudaraku terkasih, penegasan Yesus ini bagi saya penting kita renungkan bersama hari ini. Pada saat kita dipilih untuk menjadi pemimpin, apapun dia, hendaknya kita sadar bahwa kita dipilih untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Kita menjadi hamba dari semua hamba. Karena itu sikap rendah hati menjadi penting bagi kehidupan kita. Kalau kita ingin dilayani, bersikap sombong, sebenarnya kita bukan seorang pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mau melayani dengan rendah hati. Maka marilah saudaraku terkasih, kita yang saat ini memiliki jabatan, status, saya sebagai seorang imam, biarawan-biarawati, dan apapun status kita di tengah masyarakat, pada saat kita dipilih menjadi pemimpin, sadari betul bahwa saya dipilih untuk menjadi pelayan yang tulus. Dan bangunlah sikap rendah hati terus-menerus, supaya kehadiran kita, pelayanan kita, kepemimpinan kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.